serial anime, ada anime harem di mana tokoh utama ada murid yang overpower. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime harem di mana tokoh utama ada murid yang overpower. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime harem di mana tokoh utama adalah murid yang overpower versi Kairunime. Musaigen no Phantom World. Dalam waktu yang singkat, roh dan monster terlihat di mana-mana. Sebuah organisasi besar memanfaatkan peristiwa ini demi kepentingan mereka. Mengetahui hal ini, seorang anak laki-laki bersama dengan sekelompok orang dengan kemampuan khusus berencana untuk melawannya. Sembilan, Kawaii Kereba Hentai Demosuki ni Nate Kuremasuka. Keiki Kiryu cemas tentang masa-masa sekolahnya yang mungkin akan berakhir tanpa mendapat seorang pacar. Hingga pada akhirnya ia mendapat surat cinta juga. Namun ada yang aneh dari surat tersebut. Selain tidak ada nama pengirimnya, bersama dengan surat itu ada juga celana dalam putih. Keiki berpikir mungkin salah satu dari teman-teman dekatnya yang kebanyakan perempuan adalah si pengirim surat cinta tersebut. Namun dalam pencariannya akan si Cinderella ini, ia malah dihadapkan pada rahasia aneh teman-temannya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Delapan, Seiken Sukai no World Break. Kisah diatur di sebuah sekolah tinggi swasta yang menyatukan penyelamat, pemuda dengan kenangan terbangun dari kehidupan masa lalu. Beberapa dari mereka adalah Shirogane yang memerangi musuh dengan senjata dan teknik yang diperoleh dari kekuatan purana dari tubuh mereka sendiri. Lainnya adalah Kuroma yang menghapus musuh dengan sihir untuk memanipulasi kekuatan mana yang melampaui fisika. Seorang anak laki-laki bernama Moroha Haimura mendaftar di sekolah ini. Dia adalah orang pertama dalam sejarah kehidupan masa lalu dari kedua Shirogane dan Kuroma. Tayutama Kiss on My Deity. Yurimito adalah seorang remaja Jepang yang normal. Dia pergi ke sekolah, bekerja pada toko sepeda motor, dan melakukan eksorsisme. Pada bagian terakhir adalah sedikit tidak biasa, tapi keluarganya tinggal di sebuah tempat suci dan mereka melakukan hal semacam itu setiap hari. Namun mereka harus berhati-hati dengan peninggalan kuno yang ia temukan di hutan, terutama ketika seorang dewi misterius muncul dan memintanya untuk meninggalkannya sendirian. Sayangnya, meskipun upaya terbaik Mito untuk menyegel tidak berhasil dan sejumlah monster berbahaya yang disebut Tayuti, ini lebih buruk lagi ketika Mito juga berakhir dengan seorang gadis dewi cantik yang memutuskan akan menikah dengannya. Hal ini mungkin tidak begitu buruk jika ia tidak terjebak di tengah-tengah perang antara dewa. Tubuhnya mungkin lemah, tapi semangat lebih dari mengalahkan rasa takutnya. Princess Lover. Setelah kematian kedua orang tuanya, Arime Teppei diadopsi oleh kakeknya yang kaya raya. Tak lama setelah tinggal bersama kakeknya, Teppei mendadak terkenal lantaran beredarnya isu bahwa ia akan mewarisi seluruh harta kekayaan kakeknya bila berhasil meneruskannya menjadi kepala Arima Group Corporation.
Atas alasan itulah ia melanjutkan sekolahnya di sekolah ternama, Shuho Gakuen. Dari sinilah kisah harum antara Teppei dan siswi-siswi sekolah tersebut bermula. Kelima, Kanojo ga Flag o Oraretara. Anime harem satu ini mempunyai tokoh utama overpower yang bernama Souta Hatate. Souta Hatate, anak laki-laki yang memiliki kemampuan unik untuk dapat melihat bendera di atas kepala orang lain yang menandai hal penting dalam kehidupan orang tersebut yang berhubungan dengan persahabatan, asmara, kemenangan, bahkan hingga kematian. Meskipun ia memiliki kemampuan itu, ia enggan berteman dengan orang lain dan cenderung menghindar dari orang lain karena trauma yang ia alami dalam kecelakaan kapal. Gaya hidupnya yang aneh membuat gadis-gadis cantik tertarik padanya dan mulai tinggal bersamanya di asrama sekolah. Isekai no Sheikishi Monogatari. Anime ini menceritakan seorang anak berusia 15 tahun bernama Kenshi Masaki. Suatu hari secara misterius ia memasuki dunia lain yang disebut Geminar. Di sana ia terjerat oleh sebuah organisasi misterius di mana ia diminta menjadi seorang pilot dari sebuah robot bernama Sacred Mechanoid. Organisasi ini menjanjikan Kenshi bisa pulang ke rumahnya jika ia berhasil membunuh seorang penguasa kerajaan Strayu yang bernama Lashara Earth 18. Tapi tugas ini terlalu sulit untuknya, dan ia berakhir ditangkap oleh Lashara dan dijadikannya seorang tahanan. Setelah melihat keadaan Kenshi yang menyedihkan dan mengetahui apa yang terjadi padanya, Lashara menawarkan Kenshi menjadi bawahannya. Dan tak lama setelah kejadian ini, ia bersama pasukan Lashara pergi ke sebuah tempat bernama Holy Land, yaitu tempatnya pelatihan bagi pilot Sacred Mechanoid. Tiga, 100 adalah satu-satunya senjata yang bisa melawan bentuk kehidupan misterius Savage ketika datang ke bumi. Sang protagonis Hayato Kisaragi bercita-cita ingin menjadi ahli seni bela diri menggunakan 100. Dia berhasil masuk ke Akademi Little Garden. Namun Emil Crossford yang entah bagaimana mengenalnya dengan baik. Hayato mendapat perasaan tidak enak terlebih lagi setelah upacara penerimaan selesai. Dia diminta duel oleh sang ratu ahli seni bela diri terkuat di Akademi Claire Harvey. Kusen Madoushi Kouhosei no Kyokan. Bertahun-tahun yang lalu, umat manusia hampir punah oleh serangga lapis baja raksasa yang terlalu kuat dan agresif untuk ditangani. Karena serangga ini, manusia tidak lagi hidup di bumi, tetapi kini hidup di kota-kota apung. Perjuangan umat manusia belum berakhir, karena para penyihir dari Akademi Sihir berjuang untuk melawan monster-monster tersebut. Kanata H merupakan seorang pemuda yang dianggap sebagai pengkhianat. Meskipun ia pernah dihormati sebagai Black Master Swordman, ia mendapat kesempatan untuk memperbaiki reputasinya dengan menjadi instruktur dari tim E601 yang bermasalah. Tim E601 terdiri dari 3 gadis, Misora Whittle, Lekti A. Senange, dan Rico Flamel yang masing-masing memiliki masalah sendiri. Hiden no Aria. Karena tingkat kejahatan terus meningkat, Jepang membuka sekolah Butei Tokyo, sekolah bagi para detektif bersenjata atau Butei.
untuk mengasah keterampilan mereka agar dapat menjadi agen handal. Kinji Toyama salah satu bute yang hanya ingin menjalani kehidupan dengan tenang. Namun, ia mendapat masalah ketika dirinya terseret dalam insiden pengeboman dan bertemu dengan murid dari kelas elit asal bernama Arya Hakanzaki. Nah, itulah list 10 anime harem di mana tokoh utama adalah murid yang overpower versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.